Anggaran hampir 1 miliar rupiah per orang untuk pembelian mobil listrik bagi PNS bernilai sangat fantastis di tengah perekonomian Indonesia yang masih berusaha bertahan. Di tengah perekonomian dunia yang juga belum stabil, mengapa pemerintah gegabah membuat keputusan pengadaan mobil listrik itu? Untuk mencermatinya, kita akan berbincang dengan Direktur Center of Economic and Law Studies atau Selios, Bima Yudhistira. Selamat pagi Mas Bima, apa kabar Mas? Selamat pagi, kabar baik. Ya, Mas Bima, terima kasih sudah bergabung. Mas Bima, sebelum kita melanjutkan dialog kita ini, kita ingin konfirmasi dulu beberapa hal. Ini masih simpang siur. Apakah kemudian benar kalau anggarannya itu hampir 1 miliar per unit, atau memang ini sebagian pihak mengatakan ini cuma SBM atau standar biaya maksimal atau pagu anggarannya saja begitu, dan itu belum tentu juga akan bisa dibeli begitu atau diadain begitu. Ini bagaimana memahami soal ini? Iya, jadi kalau standar biaya itu sebenarnya belum dimasukkan ke dalam alokasi anggaran, itu Hmm. betul ya. Tetapi kalau ada pengadaan barang, khususnya untuk kendaraan listrik, nah itu akan menggunakan price list itu. Hmm. Nah, kan kalau misalkan diberikan misalnya hampir 1 miliar rupiah misalnya per unit ya, untuk eselon yang paling atas, berarti kan ada anggaran yang ingin disiapkan atau direncanakan dan sah-sah saja bagi instansi untuk membeli hampir 1 miliar tadi. Mhm. Jadi memang apakah uangnya ada sekarang, uangnya masih belum ada misalnya. Mhm. Tetapi sudah ada standar itu, artinya kapanpun ada instansi yang ingin melakukan pengadaan, tentu akan merujuk pada standar itu. Mhm. Artinya belum tentu begitu ya, kalau kemudian, 1 unit, eee, harganya segitu ya, hampir 1 miliar itu. Hanya pagu anggarannya saja begitu? Iya, tapi kan begini, kalau pagu anggarannya sudah hampir mencapai 1 miliar misalnya per unit mobil listrik, maka ini akan menimbulkan dorongan bagi instansi untuk memenuhi pagu maksimal tadi. Mhm. Ya, misalnya 1 miliar ya dikasih aja 970 Mhm. juta rupiah. Itu boleh diperbolehkan. Mhm. Nah, ini kan artinya akan mendorong ya, mendorong banyak sekali pihak untuk masuk ke dalam pagu anggaran yang paling maksimum. Dan Mhm. itu nggak ada masalah. Karena Oke. tadi yang diberikan adalah batas maksimum ya. Oke, walaupun belum tentu dipakai atau tidak begitu ya, paling, tidak dari sekarang sudah Ya. diberikan, batas, maksimal atau batas atas lah istilahnya begitu. Ini anggaran segini apakah sudah juga masuk ke pemeliharaan atau di luar pemeliharaan? Karena kan besar juga tuh Itu di biaya luar baterai segala pemeliharaan. macam. Betul, itu di luar dari spare part ya, dari pemeliharaan. Jadi itu baru unitnya saja. Oke. Dan tadi belum termasuk dari pengisian daya Mhm. ataupun dari KLBB-nya. Jadi Oke. memang itu hanya unit yang dibeli dari dealer. Oke, karena gini, kita kan juga melihat bahwa kemampuan, daerah atau satker dimanapun yang kemudian akan, melakukan pengadaan mobil listrik ini, kalau tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana sendiri, tentu juga tidak akan bisa diwujudkan begitu ya. Apakah kemudian Anda menganggap peraturan ini, gegabah, terburu-buru, atau bagaimana sebenarnya? Ya, saya pikir begini ya, tujuannya apa sih bikin aturan ini kan? Hmm. Tujuannya kan kalau kita lihat untuk mendorong target penjualan kendaraan listrik, Mhm. terutama yang dikejar sekarang adalah mobil. Nah, Mhm. kalau yang didorong adalah dari sisi pemerintah, tentu ini kan akan jadi berat beban anggaran. Mhm. Idealnya bagaimana? Ya di negara-negara lain yang didorong adalah dari sisi konsumennya. Mhm. Konsumen akan beli kendaraan listrik, mobil listrik, motor listrik, itu kalau charging station atau stasiun pengisian dayanya juga tersedia di banyak tempat. Mhm. Nah, sekarang juga jadi pertanyaan, kalau misalnya nanti pemerintah menganggarkan dan kendaraan dinas digunakan, itu stasiun pengisian dayanya hanya tersedia misalnya di kantor-kantor dinas. Mhm. Itu pun juga nanti akhirnya kan menjadi aset yang tidak teroptimalkan. Jadi kalau cas atau chargingnya hanya bisa pada saat dia bekerja di kantor ya, Mhm. ditinggal meeting, mobilnya sambil dicas. Tapi begitu melakukan perjalanan yang cukup jauh, itu akan jadi problem. Nah, jadi mobil listriknya apakah akan dibeli oleh instansi atau dinas? Ya bisa jadi dibeli, tapi apakah utilitas atau pemanfaatannya akan sama dengan mobil BBM? Belum tentu. Mhm. Karena tadi misalkan perjalanan dinas ya, ada perjalanan dinas, kunjungan kerja, Ya. atau rapat di kota, ternyata di tengah jalan belum tersedia Mhm. stasiun pengisian dayanya. Maka yang akan dipakai adalah mobil yang basisnya adalah BBM, karena Mhm. praktis. Nah, jadi artinya pemerintah nggak bisa nih hanya mendorong
apalagi anggarannya besar untuk beli kendaraan listrik, sementara infrastrukturnya itu belum merata. Jadi infrastruktur dulu idealnya, Mhm. baru masyarakat dan pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian, lembaga itu tergerak untuk membeli kendaraan listrik. Oke, Mas Bima, publik menilai bahwa kemudian aturan ini punya sesuatu di balik layarnya, mulai dari kong kali kong produsen mobil listrik dengan pemerintah, sampai juga dengan istilahnya mewujudkan atau memantapkan komitmen pemerintah atau Indonesia sendiri untuk mengkonversi ke apa namanya eh, tenaga listrik begitu, BBM dari BBM ke tenaga listrik. Apakah Anda sepakat dengan tudingan-tudingan seperti ini? Ya sekarang begini, ya saya sepakatnya begini, kalau sepakatnya kendaraan listrik didorong, itu apakah betul untuk menurunkan emisi karbon? Hmm. Itu saya kira bukan itu, ya. Karena apa? Sekarang kendaraan listriknya dari mana? Listriknya masih dominasi dari PLTU batu bara, masih kotor juga. Hmm. Nikelnya dari mana? Nikel sekarang sedang disorot. Karena dalam prakteknya mulai dari tambang, smelter nikel, itu emisi yang diciptakan juga besar juga. Mhm. Apakah kendaraan listrik jadi solusi kemacetan? Juga nggak jadi solusi kemacetan. Mhm. Nah, jadi yang publik lihat adalah siapa sih pihak-pihak yang sedang mendorong kendaraan listrik ini? Siapa produsen-produsennya? Nah, itu punya konflik kepentingan dengan Siapa Mas Bima? mereka yang sedang menjabat. Ya, kita udah bisa lihat lah ya. Ada Pak Muldoko di situ, Hmm. kemudian ada Pak LBP juga ya. Hmm. Itu yang juga kemudian punya konflik of interest terkait dengan pengembangan kendaraan listrik. Hmm. Andaikan misalnya kendaraan listriknya adalah pure tanpa campur tangan pemerintah, tanpa ada konflik kepentingan dengan penguasa sekarang, mungkin publik akan jadi lebih percaya bahwa memang ini ada transisi di bidang transportasi. Tapi Mhm. selama di situ ada konflik kepentingan, ya itu akan menjadi sebuah tanda tanya, apalagi anggarannya kan besar ya. Hmm. Ini uangnya nanti akan masuk ke siapa, siapa yang akan diuntungkan. Nah, itu yang menjadikan sedikit skeptis. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kalau melihat dari model atau skema kendaraan listrik di banyak negara, sebelum melakukan penganggaran besar-besaran untuk mobil dinas atau kemudian subsidi listrik ke kendaraan pribadi, sebenarnya yang banyak didorong adalah konversi. Di Perancis itu yang didorong adalah konversi. Mhm. Jadi mobil-mobil tua, mobil-mobil tahun 90-an, tahun 2000-an awal yang emisinya sangat tinggi, itu yang dikonversikan dan Hmm. itu yang disubsidi oleh negara. Jadi tidak menambah populasi kendaraan baru di jalan, tidak Mhm. menambah masalah kemacetan. Nah, Mhm. ini yang di kita dibalik nih. Kita mobil dinasnya masih ada, masih existing, disuruh beli mobil listrik baru. Jadi nanti parkiran kantor-kantor kementerian lembaganya bakal lebih penuh dengan kendaraan listrik iya, kendaraan BBM juga iya. Nah, Mhm. jadi ini kan nggak menyelesaikan banyak masalah. Oke, seharusnya apa yang menjadi prioritas? Yang jadi prioritas sekarang ya, satu, infrastruktur, Mhm. tadi pengisian daya, kemudian ketersediaan spare part-nya gimana, bengkel-bengkelnya seperti apa juga, terutama di daerah-daerah, baru kemudian kita berpikir untuk melakukan konversi dulu. Dan konversi ini ada dua, Hmm. boleh konversi kendaraan pribadi, Mhm. diberikan subsidi atau insentif dari negara, tetapi ini diprioritaskan untuk mobil-mobil lama. Kemudian Mhm. juga bisa jadi konversi dari bus angkutan kota yang polusinya tinggi itu dikonversi menjadi bus listrik, angkutan kota listrik. Mhm. Itu yang jauh lebih menyelesaikan permasalahan. Hmm. Jadi artinya kemudian mungkin publik menilai apakah aturan ini sebagai test the water begitu ya, biar kemudian masyarakat juga nanti dan pemerintah secara paralel begitu juga akan mewujudkan eh, sarana dan prasarananya dulu untuk kemudian nanti anggarannya juga sudah ada, bagaimana nanti masyarakat bisa menerima atau tidak dengan anggaran dan juga pengadaan mobil listrik ini yang nilainya juga cukup besar begitu ya Mas Bima? Saya kurang sepakat tuh. Jadi maksudnya begini, maksudnya pemerintah memang punya niatan untuk mendorong Hmm. agar penggunaan mobil dinas itu menggunakan kendaraan listrik. Hmm. Tapi kan kita juga harus realistis juga. Tadi, kalau dilihat price list-nya dan ada kecenderungan pagunya adalah pagu yang maksimal, kita harus cek bagaimana kesiapan dari APBN-nya, Hmm. kesiapan dari APBD-nya. Sekarang jangankan beli kendaraan listriknya, kan jadi paradoks. Kemarin aja Lampung aja harus dibantu oleh
pemerintah pusat Pusat. itu untuk beli perbaikan jalan ya atau membuat perbaikan jalan dibantu Kementerian PUPR anggarannya. Jadi Mhm, kan itu kan jadi sebuah paradoks di saat yang sama disuruh beli mobil listrik yang baru. mhm, Padahal infrastruktur dasarnya masih banyak masalah di daerah-daerah. Nah, mhm, mungkin harus ada prioritas juga ya. Karena kalau infrastruktur jalannya rusak, masyarakat juga akan berpikir dua kali mhm, untuk beli mobil, apalagi yang harganya juga tinggi. mhm, Instansi daerah juga akan berpikir bagaimana nanti perawatannya, mobilnya aja udah mahal. mhm. Apalagi nanti perawatannya di tengah jalan yang rusak misalnya. Ya itu kan juga harus jadi pertimbangan biaya-biaya ke depannya yang akan dibebankan kepada anggaran pusat maupun anggaran dari daerah. Jadi Oke. harus ada apa ya, harus ada prioritas. Sah-sah saja dorong kendaraan listrik, tapi ada satu dua hal yang memang jadi prioritas dulu, baru kemudian anggaran jumbonya tadi itu dikeluarkan oleh pemerintah, tapi nggak sekarang. Mhm. Oke, artinya kemudian masih banyak pertimbangan, mengingat juga masih banyaknya prioritas-prioritas yang dibutuhkan masyarakat secara mendesak di situasi yang kita tahu mungkin sedang tidak menguntungkan secara global, termasuk Indonesia. Terima kasih Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIO sudah berbagi perspektif pagi ini. Terima kasih, salam sehat. Sama-sama, salam sehat.